Assalamualaikum, hari ini saya akan menggambar rumah dengan tema Ramadan. Meskipun sudah lewat ya teman-teman Ramadannya. Saya menggunakan sketchbook, kemudian menggunakan drawing pen Snowman 0,5. Ayo kita mulai menggambar. Jadi ini sketchbook yang aku gunakan ya teman-teman untuk menggambar. Sudah ada beberapa gambar di dalamnya. Untuk sekarang kita mulai lagi menggambarnya di halaman baru teman-teman. Jadi ceritanya ini aku sebenarnya kan di bulan Ramadan ini lalu saya mau menggambar rumah tema Ramadan, cuma banyak kegiatan menggambar di channel lain, kemudian ada live juga, jadi tidak sempat menggambar untuk di bulan Ramadan itu. Tapi meskipun sudah lewat, saya mau menggambar tetap ya rumah yang tema Ramadan ini. Siapa tahu di Ramadan yang akan datang akan banyak penontonnya teman-teman ya. Meskipun ini cuma awalnya saya iseng-iseng membuat gambar tema Ramadan, terinspirasi dari gambar ketupat, dan ternyata aneh ya bentuknya teman-teman. Dan saya rasa setelah melihat hasil jadinya juga gambar ini banyak kekurangannya teman-teman. Tapi nanti lain kali kan bisa digambar ulang ya teman-teman, menjadi gambar yang lebih sempurna atau lebih bagus. Sebenarnya di desain awalnya aku buat sih lebih bagus dibanding di gambar ini. Mungkin karena di gambar sebelumnya kan saya bisa bisa edit, bisa ulang-ulang meskipun agak kotor hasilnya. Kini pun saya menggambarnya langsung pakai drawing pen, jadi ada kesalahan saya tidak bisa hapus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kesalahan saat menggambar saat menggunakan pensil kan bisa dihapus, tapi kalau pakai drawing pen tidak bisa kan teman-teman. Nah, jadi bentuk dasarnya ini seperti bentuk ketupat, tapi karena ini tetapi saya tidak membuatnya runcingnya ya di bagian bawah supaya ada tempat untuk pintunya, agar kesannya masih ada bidang di bagian lantai ya. Kan sayangnya kalau runcing di bagian bawah ya teman-teman. Jadi tetap ya, jadinya bukan lagi segi 4 tapi segi 5. Tapi bagus juga sih maknanya ini kalau segi 5 ya teman-teman, dikaitkan dengan tema Ramadan. Itu bisa dikaitkan dengan sholat 5 waktu, ada 5 waktu ya. Meskipun saya sendiri kadang-kadang masih sering bolong-bolong ya sholatnya, tapi ya selalu berusaha supaya bisa konsisten, disiplin dalam sholat. Sekarang saya sudah menggambarnya di bagian atapnya sudah selesai, dan itu ya saya buat kayak segi 4 ya teman-teman. Itu kayak apa ya, itu anyaman daun pandan, atau mungkin banyak juga yang pakai daun kelapa ya, yang daun kelapa yang paling mudahnya itu di bagian atas dianyam menjadi ketupat. By the way, mungkin ada teman-teman di sini ya yang pintar membuat ketupat, membuat anyaman ketupatnya, atau paling tidak pintar memasak ketupat. Biasanya kan ada yang dijual di pasar ya, ketupat-ketupatnya begitu ya, yang sudah siap diisi lalu kita masak ya. Tetapi banyak juga sekarang ini yang tinggal pesan, yang langsung jadi sudah masak ya, ndak repot-repot lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rumahnya. Jadi ada pintunya di tengah-tengah, kemudian saya kasih ada 2 jendela sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, bentuk jendelanya juga saya rasa unik ya, ini bentuknya segitiga seperti itu ya teman-teman. Baru di atasnya saya kasih lubang udara supaya sirkulasi udaranya bagus ya keluar masuknya.
bukan cuma di atas pintu, tetapi saya juga menambahkan lubang udara di atas jendela, masing-masing 2 ya teman-teman, 2 lubang. Biasanya kalau misalnya lubang udara itu ada dijual memang ya, namanya lobster, untuk membantu supaya lubang udaranya itu lebih presisi atau lebih bagus. Jadi lobster itu lubang udara yang sudah jadi, tinggal dipasang ya di dinding atau di atas jendela atau di atas pintu. Kemudian ada juga tempat jalannya ya teman-teman, saya buat ini kayak bentuk lonjong seperti itu. Jadi kalau orang berjalannya biasa seperti itu, ada tempatnya, ada yang penanda tempat berjalan. Nah, jadi tidak terlalu ke tanah, kaki tidak kotor. Kemudian saya kasih rumput-rumput di pinggirannya. Ini kesannya banyak rumput ya, ada rumput hijau atau bisa juga rumput lain, rumput kuning. Dan banyak ya jenis rumput yang bisa untuk di taman, seperti rumput Jepang, rumput gajah mini ya, bukan rumput gajah yang besar itu untuk makanan ternak. Nah, kemudian saya di bagian belakang saya buatkan juga kayak semak-semak atau kayak rimbunan bunga ya. Jadi di situ nanti saya tambahkan kelopak-kelopak atau bunga di situ. Setelah selesai di bagian kanan, saya membuat juga rimbunan bunganya ya di sebelah kiri seperti ini ya teman-teman. Jadi dibuat acak saja, tidak usah juga ragu-ragu ya buatnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya kasih kelopak bunganya di situ teman-teman. Diawali dengan membuat bulatan di tengah-tengah, baru bulat agak lonjong ya di pinggirnya saya buat 5 kelopak. Teman-teman bisa tambahkan mau ke 9, 5, 7 terserah ya, mau 4 juga boleh, mau 3 juga kelopaknya juga tidak apa-apa. Tetapi saya di sini pilih 5, rata-rata semuanya 5 ya teman-teman kelopaknya. Jadi untuk menaruh kelopak ini disesuaikan saja, di mana ruang-ruang yang dirasa masih agak kosong itu yang diisi. Selanjutnya di bagian sebelah kiri ini ya teman-teman, saya isi dengan kelopak bunganya. Nanti kelopak bunganya ini bisa diwarnai, bisa dipakai warna kuning atau merah juga bagus, pink juga bisa, biru juga bisa ya teman-teman, ungu ya. Jadi banyak warna-warna yang bisa dipakai untuk mewarnai bunganya ini. Kemudian saya juga tetap menambah kesan rumputnya ya, di bagian-bagian belakang itu agak kecil-kecil dibanding di bagian depan-depannya, sehingga ada kesan perspektifnya. Terakhir saya gambar bulan di langitnya ya. Ini menandakan suasana malam karena ada bulan ya. Saya rasa untuk gambar kita hari ini cukup ya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Jika teman-teman suka, silakan di like ya.